وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah memberkahi kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di subuh ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Halal, kitab Halal dan Haram Imam Al-Ghazali. Kemarin kita sampai pada dalil-dalil dan dari Al-Quran, begitu juga dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ambil satu dari dalil Al-Quran, kemudian kita ulang satu dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami berikan kepadamu, kata Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika engkau termasuk orang-orang yang memang beribadah kepada Allah atau menyembah Allah. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang berbicara tentang persoalan hadis. Persoalan halal dan haram. Man sa'a ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Wa man talaba ad-dunya halalan fi afafin kana fi darajatis syuhada. Nabi bersabda, kata Nabi, siapa berusaha mencukupi keluarganya dari jalan yang halal, dia seperti mujahid fi sabilillah. Sementara siapa mencari yang halal dengan cara terhormat, dia berada dalam derajat syuhada. Nah, ini Bapak Ibu hadis Nabi. Kemudian man akala al-halal arba'ina yawman nawwarallahu qalbahu wa ajra ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang memakan yang halal selama 40 hari, Allah berikan cahaya pada hati dia dan mengikuti setiap hikmah-hikmah yang terdapat pada diri dia, min qalbihi, dari hati dia, ila lisanihi, ke perkataan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis ini artinya orang yang makan yang halal selama 40 hari, maka Allah akan berikan cahaya di hatinya, sehingga dari hatinya itu akan keluar kebijaksanaan melalui lisannya. Bisa dipahami maksud itu ya? Maksudnya itu orang yang makan halal itu insya Allah, orang yang makan halal itu mulutnya tidak akan meracau, tidak akan merasai. Tidak akan mengacau maksudnya. Mulutnya tak akan mengacau. Maksudnya itu bahasa lainnya pasti terjaga lisannya. Dan itu benar itu Bapak Ibu. Kemarin itu saya mencoba mencari beberapa literatur penelitian di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dalam beberapa bahasa, ada bahasa Arab, Inggris dan bahasa Indonesia. Kita coba cari. Ada enggak sih orang yang melakukan penelitian makan yang haram itu bisa merubah perilaku? Ternyata ada penelitian dari seorang mahasiswa di Universitas Erlangga dari sisi kesehatan dan dari sisi kesehatan, begitu juga pengaruh pada psikologi. Ternyata orang yang makan yang haram itu mayoritas berpikir negatif, mudah berpikir negatif. Berarti kalau ini satu penelitian, tidak bisa dijadikan rujuk secara mutlak. Tapi kalau melihat kepada hadis Nabi, menggunakan ilmu cocokologi itu sangat cocok sekali. Karena ilmunya cocokologi. Tapi kalau kita rujuk kepada para ulama, kita rujuk kepada pemahaman para ulama, memang benar. Ulama yang mohon maaf terkenal dengan waraknya, itu mustahil ulama itu memakan yang syubhat. Syubhat ya. Bukan yang haram. Bukan yang haram. Tapi
syubhat. Mustahil bagi ulama yang wara itu memakan yang syubhat. Itu mustahil. Kenapa kok Ustaz bilang mustahil? Karena kita rujuk daripada sejarah, masa sahabat, jangankan yang haram, yang syubhat aja itu sangat jauh dari mereka. Makanya disebut Nabi terbaik itu, masa sahabat itu. Terbaik setelah baginda Nabi. Tapi setelahnya sama, tabi'in itu sama. Kata para sahabat, para ulama itu, setelah tabi'in itu ulamanya masih kental, masih takut dia. Makanya mohon maaf ya, ini termasuk salah satunya begini. Salah satunya ada ulama-ulama pada masa tabi'in itu sangat khawatir ketika mereka duduk bersama para pejabat. Itu takut betul itu. Sangat takut sekali. Itu boleh dicek dalam riwayat sejarah. Di sejarah itu nampak itu. Jarang sekali, bahkan hampir para ulama-ulama itu takut untuk duduk saja. Bukan bergabung, tapi duduk saja. Itu takut. Takut apa yang dia buat, yang dibuat oleh pemerintah itu susah untuk disalahkan ketika dia salah. Yang kedua, kalau dia agak berjarak daripada pemerintah, daripada pejabat itu, dia bisa memberikan kritikan dan nasihat kepada pemimpin. Kalau terlalu dekat ni susah, Pak. Alah konco arek aja pun, itu hilang cerita tuh. Bergeser tuh, Pak. Apalagi kalau sempat 40 triliun jadi bangunan, kan selesai itu. Susah itu kita menggeser-gesernya. 40 triliun itu tidak sedikit, Pak. Banyak tuh. Begitulah ulama itu menjaga bagaimana dia untuk takut duduk bersama para. Bukan berarti tidak boleh. Jangan salah paham. Bukan berarti tidak boleh. Meskipun ada ulama-ulama yang mendekat ke pemerintah itu ada. Dengan alasan untuk menjaga itu ada. Imam Al-Ghazali ditawarkan menjadi penasehat kerajaan. Mau dia, Pak. Melalui madrasah nizamiyah itu. Mau dia. Tapi ketika pemerintah sudah mulai nampak gelagatnya untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, itu Imam Ghazali tarik diri dia. Mundur dia. Kenapa Imam Al-Ghazali mundur? Sudah tidak sejalan, kata Imam Al-Ghazali. Sudah nggak sejalan. Mundur dia. Itu boleh dicek dalam sejarahnya Madrasah Nizamiyah. Begitulah para ulama menjaga. Dan itu pada aspek syubhat, bukan pada aspek yang haram. Apalagi yang haram. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bicara pada aspek ulama, sangat-sangat Nabi itu sangat khawatir. Sampai-sampai Nabi bilang itu yang paling aku khawatirkan di akhir zaman itu bukan persoalan Dajjal saja, kata Nabi. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan, kata Nabi. Ulama kata Nabi. Ulama yang buruk perangainya. Bahkan Umar bin Khattab bilang, inna akhwafa ma akhafu alaikum a'immatul mudillin. Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Yang aku khawatirkan daripada umatku, kata Umar bin Khattab melalui daripada baginda Nabi melalui Umar bin Khattab, di akhir zaman itu munafiqun alimul lisan. Kaifa yakunu munafiqan aliman atau aliman munafiqan? Bagaimana orang alim bisa jadi munafik, kata dia. Dijawab sama Umar bin Khattab, munafiqul qalbi alimul lisan. Lisannya alim, hatinya nifak, kata dia. Hatinya munafik. Nah, itu yang susah, itu yang begitu itu, Pak. Makanya mencari ulama hari ini yang takut betul dengan syubhat itu perlu betul keseriusan, Pak. Karena memang dunia ini dah bercampur antara yang syubhat dan yang haram. Bukan yang halal, tapi yang haram, yang syubhat itu bercampur sudah. Udah tidak nampak syubhat semua. Bahkan syubhatnya sekarang ini condong kepada yang haram, bukan yang halal lagi. Karena kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu syubhat itu tidak akan condong kepada yang halal. Faman waqa'a fi syubhat, kata Nabi, waqa'a fil haram. Yang terjebak dalam syubhat, kata Nabi, dia terjebak dalam keharaman itu. Begitulah kehati-hatian para ulama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat sejarah itu, jadi begini, ulama itu lebih baik dia nyeker balik ke rumah daripada pakai sendal yang jelas
Ini masjid, ada sendal. Sendal atas nama masjid. Ya, sendal atas nama masjid. Harusnya itu boleh-boleh aja dipakai. Karena atas nama masjid. Sementara ulama tadi sendalnya hilang. Dia lebih baik nyeker daripada pakai sendal masjid. Coba bayangkan. Itu kalau Bapak Ibu temukan yang begitu orangnya bisa jadi sedang menjaga. Dan selalu menjaga insya Allah. Yang begitu-begitu itu Pak. Berat itu mencari yang begitu itu. Meskipun sendal itu jelas. Karena punya masjid. Kalaupun pengurus masjid bilang pakailah. Pakailah Ustaz, sendal itu tidak masalah. Itu sendal masjid. Itu lamanya mikir, sendal masjid. Nanti kalau jamaahnya banyak, mau ke kamar mandi, sendal tak ada. Daripada dia pakai sendal yang lain, mending pakai sendal masjid lebih aman. Maka ditinggalkan, biarkan ajalah sendal itu di situ, lebih baik dia nyeker. Begitulah gaya berfikirnya para ulama dahulu. Bukan tidak mau, tapi ada kehati-hatian. Sampai suatu ketika pernah terjadi pada salah seorang ulama dikasih uang secara pribadi. Dikasih uang secara pribadi oleh salah seorang pejabat, ya bukan sekarang ya, tapi dah pada masa dahulu, tabi'in. Itu dipertanyakan sama beliau, minta maaf, ini duit dari mana? Duit siapa? Bagaimana orangnya? Apa pekerjaannya? Sampai sebegitunya. Tapi kalau sekarang kita buat, ini banyak yang tersinggung nih. Ini duit apa? Dari mana? Siapa? Apa jabatannya? Nanti mulai kalau sempat begitu, ini dari kepala dinas apa? Ini gratifikasi. Bisa jadi. Begitulah menjaganya. Makanya ulama-ulama dahulu sampai pada masa tabi'in itu, waraknya itu bukan pada tingkatan biasa menjaga yang haram, bukan. Tapi lebih kepada itu. Ada orang meninggalkan yang haram. Itu tingkatan waraknya kata para ulama, tingkatan yang paling rendah. Kalau cuma meninggalkan yang haram, itu tingkatan terendah. Yang kedua, tingkatan yang paling rendah nomor 2, itu meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat. Kalau yang ketiga, itu barang yang ragu-ragu saja dipertanyakan dia, sampai dia harus jelas sejelas-jelasnya. Itu yang keberapa itu? Yang ketiga. Jangankan haram ataupun syubhat, tapi barangnya saja dia akan pertanyakan dan cari tahu. Kalau istilah kita sekarang nih, yang ketiga nih, tahu dia ini ada label halalnya, tapi karena ini dibuat oleh orang kafir, tak mau dia makan. Atau dia cari tahu tuh Pak, misal contoh, Starbucks misalkan, Starbucks. Itu kan label halalnya masih ada itu. Meskipun majelis ulama sekarang mengharamkan begitu kan, mengharamkan produk Israel. Dilihat itu Pak, itu ulama tuh cari tahu tuh Pak. Ini kan bukan syubhat, tapi sudah jelas halalnya. Itu ditinggalkan. Kira-kira kalau dia makan ini ada dampaknya bagi yang lain, sehat apa tidak sehatnya segala macam, tinggalkan Pak. Nah sekarang tingkatan terakhir itu, bahkan yang halal pun beliau tidak mau makan sampai beliau jelas sejelas-jelasnya kesehatannya. Itulah yang paling susah yang ditemukan sekarang tuh Pak. Yang tingkatan keempat kata Imam Al-Ghazali, itu tingkatan yang keempat. Jadi sampai sebegitunya. Nah kita dapat nomor satu dan nomor 2 paling ke belakang aja udah mendingan tuh Pak. Jangankan meninggal yang syubhat lagi, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang haram saja. Sekarang ini dah alhamdulillah tuh. Meninggalkan yang haram itu sudah alhamdulillah itu. Karena meninggalkannya aja susah gitu. Ada makanan bercampur dengan minyak babi, kita tidak tahu. Memang kita suka, ada label halalnya. Ya kita kadang kita makan juga itu. Yang tersebar karena kita mungkin tidak tahu. Tapi ulama dulu tidak begitu, dia dicari tahu Pak, dicari tahu. Apakah makanan ini baik atau tidak baik? Makanya Nabi Muhammad itu kalau jualan, dia jualan kurma itu disampaikannya detail Pak. Barang ini aku ambil dari tempat sana dan aku jual sekian, aku ambil untung sekian. Ada enggak yang jualan kayak gitu sekarang? Ada enggak yang jualan begitu? Aku ambil baju ini dari Jakarta, aku beli 35.000, aku jual 50.000, ambil untung sekitar 15.000. Itu kalau ada yang begitu itu mantap betul itu Pak. Tapi saya kira enggak ada itu. Apa kata dia? Rahasia dapur kata dia. Kan begitu, rahasia penjual. Tapi sebegitunya para ulama menjaga.
Bukan berarti tidak boleh, tapi menjaga. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, maka itu dari hadis baginda Nabi. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, atib ta'amaka tustajab da'wataka. Makanlah yang baik-baik, kata Nabi. Perhatikan makananmu, usahakan yang baik, kata Nabi. Biar doamu itu dijawab, kata dia. Karena memang dalam hadis yang lain itu, seorang pemuda dalam perjalanan itu, rambutnya cakadut, pakaiannya, kemudian dia berdoa kepada Allah, tidak dijawab sama Allah. Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Anna yustajabalah, kata anna yustajabalah, kata Nabi. Tidak dijawab sama sekali doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, persoalan halal dan haram itu bukan persoalan sepele. Itu persoalan sangat-sangat serius Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar main-main, tapi betul-betul serius. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa status harta haram ini, status halal haram ini terdapat pada dua hal. Satu, setidaknya pada dua hal. Satu, barangnya. Dua, cara mendapatkannya. Oke? Satu, status barangnya. Yang kedua, cara mendapatkannya. Sekarang kita masuk yang pertama, status barangnya. Status barangnya ini ada yang halal, ada yang haram, ada yang haram karena sebab. Bisa dipahami ya? Ada yang haram, ada yang haram karena sebab. Nah, nanti kita lihat. Babi, jelas keharamannya, mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Daging anjing, haramnya jelas, dagingnya ya, untuk dimakan haram. Tapi kalau pada aspek keseluruhannya masih ikhtilaf para ulama. Tapi kita ambil makan daging, daging kalbun itu haram karena siba, ya, karena siba itu hewan buas, singa, harimau, itu sama keharamannya jelas. Narkoba meskipun tak disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tapi dia bikin orang sakau, hilang akal, merusak, meracau maksudnya. Itu masuk pada kalimatnya sukara. Dikiaskan kepada sukara yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Setiap yang menghilangkan akal, yang memabukkan, maka dikiaskan kepada khamar, minuman keras. Termasuk tua, susu fermentasi, jadi yogurt. Dari yogurt kalau difermentasikan lagi bisa menjadi memabukkan, maka itu jadi haram. Statusnya jadi haram. Tapi kalau pada yogurtnya belum haram karena tidak memabukkan. Tapi kalau difermentasikan lagi, itu bisa lebih parah lagi itu. Air nira, ada status keharamannya di atas. Yang tingkat suhunya itu, gasnya itu tinggi. Yang bisa memabukkan itu. Nah, itu penting juga kita ketahui. Itu statusnya haram. Sesuatu yang memabukkan, haram. Babi sudah, ini sudah, apa lagi? Makanan-makanan yang haram itu. Banyak Pak, makanan-makanan yang haram. Sekarang, itu sifatnya, bentuknya juga, barangnya juga keharamannya. Sekarang, ada barang yang halal tapi berubah jadi haram. Barangnya halal tapi berubah jadi haram. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Barangnya halal tapi berubah jadi haram karena sebab. Satu, sebab sesuatu yang hari ini kita ambil contoh seperti Majelis Ulama mengharamkan Starbucks. Gitu ya, Majelis Ulama bukan mengharamkan Starbucks, mengharamkan produk-produk karena sebab. Kemudian yang kedua, cara pendapatannya, cara mendapatkannya. Jadi maksudnya cara mendapatkannya itu bagaimana? Gaji itu, duit itu halal. Misal Bapak Ibu kerja, jualan lah, Bapak Ibu jualan, dapat untung. Untungnya halal apa tak halal? Tergantung. Tergantung itu Bapak Ibu, halal apa tak halal itu tergantung. Tergantung pada cara Bapak Ibu menjual. Kalau menipu Bapak Ibu haram. Sekalipun cuma 100 rupiah yang kami tipu Ustaz. Jangankan 100 rupiah. 5 rupiah pun yang Bapak Ibu lakukan tapi ada unsur penipuannya haram.
Nah, ini poin penting untuk dipahami, Pak. Jadi ada sebab keharamannya gitu. Tapi pertanyaannya, kan jual beli, transaksi jual beli boleh saja. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Benar. Tapi kalau Bapak Ibu menipu orang, jual belinya menipu, halal apa haram? Pendapatan yang kita dapat halal apa haram? Haram. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting. Judi halal apa haram? Maisir itu jelas keharamannya, jelas. Jelas. Main game itu hiburan, Pak. Game itu hiburan. Tapi kalau gamenya itu masuk pada aspek judinya, jadi haram. Contoh, 17 Agustus banyak kita lakukan lomba-lomba. Itu kan hiburan saja, Ustaz. Benar. Tapi hiburan itu bisa menjadi haram kalau mereka taruhan. Kalau taruhan haram. Bagaimana maksud taruhan itu? Setiap peserta itu bayar. Misalkan peserta pertama bayar 100.000, semua bayar 100.000, ada 10 peserta. 100 kali 10 berarti ada 1 juta. 1 juta inilah yang diperebutkan oleh 10 peserta ini. Jadinya judi dan haram. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitulah modelnya. Makanya sekarang nih banyak status-status barang itu yang bisa menjadi haram itu. Main bola itu halal apa haram? Itu tidak ada kaitannya halal dengan haram. Mubah atau tidak mubah. Contoh, olahraga. Olahraga itu boleh-boleh saja. Bahkan al-aqlu salim fil jismi salim. Kesehatan akal itu terletak pada badan yang sehat. Boleh-boleh sangat, tak ada masalah. Cuma kalau olahraga ini sudah dijadikan unsur perjudian, meskipun yang mainnya tidak bermasalah, tapi yang melakukan perjudian dalam permainan bola tersebut jadi masalah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang begini-begini yang banyak kita temukan sekarang. Nah, itu yang jelas. Makanya Nabi bilang, innal halal bayyinun, wal haram bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Di tengah-tengah yang jelas ini apa namanya? Umurun mustabihat. Urusan-urusan, persoalan-persoalan yang tidak jelas. Syubhat. Faman waqa'a fis syubhat, kata Nabi. Yang terjebak dalam syubhat, terjebak dalam keharaman. Itu yang menjadi masalah. Bahkan Imam Al-Ghazali menekankan dari satu hadis baginda Nabi, ada 10 dinar untuk membeli pakaian atau membeli apapun barangnya. 10 dinar. 9-nya halal, tapi 1 haram. Maka 1 yang haram ini akan mempengaruhi 9 yang halal tadi. Contoh, Bapak Ibu semua makan nih, Bapak Ibu sudah makan. Dan yang Bapak Ibu makan ini dapat anggaplah dikasih suami duit 100.000. 100.000, 90.000-nya itu halal. 10.000-nya itu haram. Maka yang hak 100.000 nih Bapak Ibu makan, maka yang 10.000 ini akan mempengaruhi 90.000 ini. Coba bayangkan sebegitunya parahnya yang haram itu. Sampai di sini agak aman atau tak aman nih kira-kira? Ini perlu kita tanya dulu aman atau tak aman nih. Ditengok-tengok dulu baik-baik. Ini masalah nih Pak. Kalau kita ini baru, kenapa kita sampaikan? Kalau kita merujuk kepada masa para sahabat, ulama, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Oh ini mereka sangat hati-hati. Hasan al-Basri. Inilah Pak kunci ini kalau kita belajar kesufian, ilmu sufi itu salah satu yang mempengaruhi tajamnya basirah, mata hati. Itu tajamnya mata hati, salah satu yang sangat membuat mata hati kita lebih tajam itu adalah meninggalkan perkara yang syubhat, bukan yang haram tapi yang syubhat. Artinya yang syubhat saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Itu Hasan al-Basri itu Pak. Hasan al-Basri itu jangankan yang haram, yang syubhat aja dia nggak mau Pak. Yang syubhat aja dia nggak mau. Jadi satu ketika Hasan al-Basri itu dibilang sama pelayannya gini, ada tamu datang. Kata Hasan al-Basri, kata pelayannya ada tamu datang, minta makan. Dikasihlah sama pelayannya itu, kita anggap ya 10 telur, dikasihnya 9 telur. 1 telur ini disisihkan
disisihkan sama pelayannya untuk tuannya, untuk Imam Hasan Al-Basri. Tak lama kemudian ini orang pergi. Setelah pergi, tak lama kemudian datang lagi orang mengetok pintu, mengantarkan telur, jumlahnya 99. Tak 90 apa 99 begitu. Artinya kurang lah gitu. Datang nih pelayannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Dibilang begini, "Tuan, ada orang yang mengantar telur. Tapi jumlahnya cuma 90 apa 99 begitu." Langsung dijawab sama Hasan Al-Basri, "Itulah kesalahanmu. Karena kau mengasih kepada orang itu cuma 9," gitu deh. "Coba kau kasih semua, dapat 100 kita," kata dia. Begitulah bahasa Imam Hasan Al-Basri. Tahu dia bahwa pelayannya itu ngasih cuma 9. Berarti kau sisihkan 1 kan, kata Imam Hasan Al-Basri. Begitulah tajamnya, Pak, hatinya para alim, karena mereka takut dengan syubhat. Kalau kita bicara eksternal itu terlalu jauh, boleh, tak ada masalah. Pengaruh luar membuat kita benar. Tapi yang paling penting lagi, kenapa kita nih kadang nampak banyak umat muslim hari ini malas ibadahnya, itu perlu kita lihat dari sisi kehalalan dan keharaman. Sangat perlu sekali. Kadang Pak, kita ini bercampur yang halal dan yang haram ini kita campur Pak. Campur. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu Pak ini halal atau haram. Kalau sempat Bapak Ibu dapat gaji, Bapak Ibu tanyakan sama Pemda, "Ini Pak, gaji kami ini bercampur pajak khamar gak itu? Pajaknya apa namanya itu? Pajak minuman keras gak gitu? Kalau sempat bercampur dengan pajak minuman keras bagaimana nih? Kami makan yang haram." Nah, itu makanya tidak disampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau sempat disampaikan, banyak yang tak mau ngambil gaji, mungkin bisa jadi. Atau banyak yang tak mau tahu. Nah, tapi status gaji Bapak Ibu PNS itu insya Allah halal Pak. Halal. Itu sudah ada keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang persoalan halal haramnya gaji PNS. Itu sudah ada fatwanya. Ikuti aja fatwa Majelis Ulama biar tenang. Karena dulu Pak, kami sampaikan begini, banyak yang protes. "Kami ini PNS Pak Ustadz, otomatis bercampur dengan pajak." Wah, ini kalau kita bilang ini haram, langsung di demonya Pemda itu nanti. Nah, pisahkan dengan pajak, pisahkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita ambil contoh yang paling sederhana sekali. Dari mana gajinya orang-orang pegawai perbankan konvensional itu? Dari mana gajinya? Apakah dari CSR-nya? Atau gajinya diambil dari hasil perputarannya? Oke? Ini kalau kita berbicara lebih detail lagi. Kalau diambil dari perputarannya, berarti ada unsur ribawinya. Karena ada bunga banknya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Karena ada unsur bunga banknya. Pertanyaannya sekarang, apa status bunga bank itu? Halal atau haram? Majelis Ulama Indonesia mengharamkan. Semua ulama itu mengharamkan kecuali ada satu ulama Mesir. Dari Mesir tidak mengharamkan. Ulama Mesir tidak mengharamkan. Termasuk salah satunya termasuk salah satunya Syekh Ali Jum'ah. Itu tidak mengharamkan bunga bank itu. Bisa dipahami Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami ya? Tapi ulama mengatakan bunga bank itu haram. Termasuk ulama Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya adalah, lah gaji karyawannya diambil dari mana? CSR kah? Enggak, bukan CSR. Bisa dipahami ya? Nah, pertanyaannya adalah, itu statusnya apa? Halal kah, haram kah? Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia menjadi persoalan yang harus kita cari tahu. Sebagian ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan status gajinya itu haram. Tapi kalau dia memang itu menjadi hajatnya, maka dia harus mencari pekerjaan yang lain. Kalau sudah dapat pekerjaan lain, maka dia keluarlah daripada pekerjaan itu. Makanya Bapak Ibu, banyak kan orang-orang yang hijrah dari pekerjaan itu. Haram karena statusnya itu, gajinya tidak jelas, haram kata dia. Makanya banyak yang keluar. Harus disampaikan. Meskipun ada sebagian ulama lain yang mengatakan, caranya tidak langsung mengharamkan. Kalau memang dia bergantung hidup dari situ, maka dia boleh melakukan itu selama dia mencari pekerjaan dan mendapatkan. Jika dia mendapat pekerjaan yang baru, yang lebih halal dan lebih baik, maka status pekerjaan yang sekarang harus ditinggalkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Inilah beratnya Pak. Ustadz, anak saya kerja di toko Cina Pak Ustadz. Bagaimana itu? Kata dia. Status gajinya halal atau haram itu? Ini masalah juga. Problematika kontemporer, banyak masalahnya sekarang. Yang dia makan halal atau haram itu Pak Ustaz? Kita lihat dulu Pak. Kalau penjualannya adalah
warung kelontong, warung kelontong. Yang kita tahu Pak, barang-barangnya kita tahu, bercampur di situ, ya. Maka statusnya bagaimana? Ali bin Abi Thalib pernah menjadi karyawan Yahudi. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi tukang ambil air, jadi bekerja sama orang Yahudi ngambil air. Air pakai tarik begitu Pak ya, pakai gerek gitu untuk isi air. Nanti orang, nah, itu Ali ngambil upah dari situ. Tapi kan status barangnya itu jelas. Tapi kalau mohon maaf yang dijual barangnya haram, kita kerja di situ, gaji kita dari situ, mohon maaf Pak. Apa yang mau kita halalkan? Tidak bisa Pak. Kategori yang begitu yang disebut dengan syubhat gitu. Nah, kalau yang jelas haramnya yang kita jual, ini toko penjualan, mohon maaf, toko penjualan daging babi. Kerja kita di situ, Pak. Ini tempat perjudian, kerja kita di situ. Ini prostitusi, kerja kita di situ. Ustaz, kami kan cuma sebagai admin prostitusi. La ilaha illallah. Admin prostitusi, Pak. Lah gajinya dari mana? Ya dari situ, Pak. Jelas keharamannya, haram, Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Nah, sekarang itu dua. Maka satu barang, yang kedua yang halal berubah menjadi haram tergantung cara pendapatannya. Cara mendapatkannya. Nah, masuk pada poin yang kedua itu adalah cara mendapatkan barang. Inilah yang kemudian menjadi persoalan kita Bapak Ibu, termasuk persoalan-persoalan para ulama terdahulu. Kalau ulama dahulu mungkin tidak terlalu banyak yang persoalannya seperti saat ini. Sekarang Pak, apa hukumnya menjual barang-barang seperti misal. Ada namanya apa namanya itu? Begini-begini itu apa namanya itu? Nah, yang dijual di toko-toko. Nah, ada kalau Bapak Ibu masuk toko tuh ada yang begini-begini itu apa namanya itu? Nah, itulah pokoknya. Nah, gimana hukum menjualnya itu? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tahu Bapak Ibu yang begini-gini itu apa? Kucing keberuntungan. Itu kan kepercayaan orang. Orang lain punya kepercayaan keberuntungan lewat situ. Sekarang Bapak Ibu menjual itu. Bapak Ibu Muslim, tapi Bapak Ibu jual itu. Gimana hukumnya itu? Nah, yang begini-begini Pak, yang disebut dengan yang tidak jelas hukumnya. Kedua, contoh, alkohol itu halal atau haram? Alkohol ya, bukan minuman keras, alkohol. Halal atau haram? Bisa dipahami Pak ya? Jual alkohol halal atau haram? Nah, ini harus ditinjau Pak. Makanya orang-orang penjual parfum bingung juga. Ini kami jual parfum tapi parfum yang kami jual ini ada alkoholnya. Gimana hukumnya? Kata Nabi, jangan masuk masjid, jangan sholat berpakaian yang minyak wanginya ada campur yang haram. Maaf, ada bercampur dengan alkohol. Alkohol atau bercampur dengan yang haram. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak? Banyak minyak wangi sekarang ini campurnya alkohol. Meskipun persenannya tergantung kan berapa persen, 1%, 2%, 3%, 5% kah? Nah ini Pak harus dipahami lagi pada hukum tertentu. Nah sekarang ada sesuatu dalam kaidah fikih itu, ketika kita melakukan sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya jadi haram. Ya, mengantarkan sesuatu pada yang haram, maka statusnya jadi haram. Nah ini yang kita khawatirkan Pak. Alkohol itu pada minuman, itu statusnya haram. Alkohol pada untuk alat-alat kesehatan maka hukumnya dibolehkan, mubah. Alkohol untuk minyak wangi itu lain lagi hukumnya. Maka ikhtilaf para ulama, berbeda pendapat para ulama di sini. Jadi alkohol itu ada macam-macam, ada pembagian-pembagiannya untuk penggunaannya. Status alkoholnya ini itu baru bisa dihukumi setelah campuran kemana? Minuman kah? Untuk alat kesehatan kah? Ada. Jadi gini, mencuci alat kesehatan itu ada yang memang mengharuskan menggunakan alkohol. Nah, maka kan status begitu kan tidak dipakai untuk minuman kan begitu. Yang kedua, yang ketiga, alkohol yang dicampur dengan ini ikhtilaf para ulama, di atas 5% haram. Di bawah 5% masih dibenarkan. Sekarang Pak kita mau tanya, Pak ini berapa persen alkoholnya? Oh ini alkoholnya kan bisa kan kita tanyakan, boleh kan? Boleh kan? Nah, jadi
Tapi Bapak Ibu, kalau kita rujuk kepada kata para ulama dahulu, jangankan 5%, jangankan 1%, masih ada 0, sekian persen dia nggak mau pakai, Pak. Begitulah kehati-hatiannya para ulama. Tapi ulama yang beneran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, meskipun ditinjau dari sisi fikih, ditinjau dari sisi etik. Ulama yang tadi, jangankan 1% dalam parfum tadi, 0, sekian persen pun dia nggak mau pakai. Ini namanya etik. Dalam urusan fikih itu ikhtilaf. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dalam urusan fikih ikhtilaf. 5% ke atas kata para ulama dia haram, 5% ke bawah dia belum tentu haram. Nah, inilah makanya pernah ada yang bertanya begini sama saya, Pak. Ustaz, bagaimana saya ini kan penjual parfum? Otomatis parfum yang kami jual ini ada yang alkohol, ada yang non alkohol. Nah, yang status alkohol ini bagaimana? Kalau kami jual, apakah haram? Terus kalau dia haram, terus keuntungan yang kami dapat kira-kira haram apa tidak haram? Nah, itu dia statusnya, Pak. Kira-kira mudah enggak menjawabnya itu, Bapak Ibu? Susah itu, Pak, menjawabnya itu. Butuh keseriusan untuk memperhatikan ikhtilaf para ulama tersebut, pendapat para ulama untuk dikemukakan sehingga mendapatkan solusi agar mereka tidak terjebak dalam yang haram. Nanti kalau dia haram, otomatis yang dia makan jadi haram. Contoh lagi, ada pertanyaan begini. Ustaz, kami kan Gojek nih. Gojek. Sementara ada orang yang nitipkan barang lewat kami. Kami kan tidak tahu statusnya. Bisa jadi barang yang dititipkan narkoba, bisa jadi barang yang dititipkan itu adalah alkohol, bisa jadi barang yang dititipkan itu mohon maaf daging babi, daging ini dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi. Tapi kami tidak tahu. Gimana cara jawabnya? Ulama sudah mencari. Kata para ulama, diambil garis. Kata para ulama, kalau dia tidak tahu barangnya, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Artinya, dia tidak tahu status barang itu apa. Tapi kalau dia tahu barang tadi, status barang tadi, misal, diambillah barang tadi, makanan tadi dari warung BPK misalkan. Itu kan jelas tuh Pak. Dia digojekkan. Wah, makanan tadi digojekkan ke tempat pembelinya. Dari penjual ke pembeli. Status barangnya jelas, kita ngambil tempatnya jelas. Kata para ulama, tinggalkan. Tapi ulama yang lain mengatakan, ini banyak ikhtilaf, ada 3 pendapat, setidaknya 3 pendapat. Ulama yang lain mengatakan, toh Anda cuma tukang antar. Disinilah yang dikatakan oleh para ulama itu, jika kita menjadi perantara pelaku keharaman, maka bisa jadi kita terlibat dalam keharaman. Tapi sebagian ulama yang lain yang tadi kita katakan, ulama yang ketiga mengatakan, kita cuma sebagai kurir, tukang antar karena itu pekerjaan. Dia banyak sekarang nih Pak. Tidak bisa kita hakimi satu itu langsung halal haram, tidak bisa. Contoh, ada tukang gojek. Memang pekerjaannya cuma itu saja, tidak ada pekerjaan lain. Ya, tidak ada pekerjaan lain, cuma itu saja. Yang kedua, ada model dalam Gojek itu, kalau kita menolak sekali menolak, itu akan menurun rating kita. Itu menurun ratingnya Pak. Kalau menurun ratingnya ini, dia akan kesusahan untuk mendapatkan orderan. Berpengaruh atau tidak pada diri dia? Berpengaruh Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana status begitu? Maka itu cocok dengan pandangan yang ketiga tadi. Tapi kalau saya boleh mengatakan, kita ambil pandangan yang kedua. Kalau saya boleh mengatakan dan memberikan saran, kita ambil pandangan yang kedua, lebih aman. Kenapa? Kalau kita tahu status barangnya. Kan Bapak Ibu ngantar barang, jemput barang, kemudian diantarkan. Tanya, apa dalamnya Pak? Bapak tidak usah tanya. Tidak usah tanya kata orangnya. Tidak usah tanya, antarkan aja barang ini. Itu ada juga orang begitu. Tapi perlukah kita tanya? Perlu Pak. Ini kejadian Pak, ini kejadian. Kawan saya sendiri. Satu ketika beliau dititipkanlah satu paket. Salahnya dia tidak nanya dalam ini apa, barangnya apa, dia tidak nanya. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Di pelabuhan itu, dia bawa tuh barang dari pelabuhan itu sampai ke tempat tujuan, sampai di tempat tujuan dia langsung ditangkap. Ternyata dalam kotak tersebut apa? Narkoba. Masuk di penjara Pak. 10 tahun dia di penjara. Kebetulan orang miskin pula Pak. Tak ada dapat pengurangan.
Bayangkan Bapak. Jadi kita perlu tahu, perlu Pak. Ini penting juga untuk kita, keberhati-hatian kita. Penting. Cuma memang, nah ini yang begini-begini. Kalau kita tahu status barang ya, maka tidak usah dilakukan Pak. Contoh, ini adalah titipan itu A, B, C, D. Tidak usah diantar Pak. Tidak apa-apa. Kalau kita yakin dengan Allah rezeki kita, insya Allah Allah datangkan Pak. Kita meninggalkan perkara yang syubhat dan yang haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Baik itu halal dan lebih baik lagi. Tidak hanya halal yang Allah ganti halalan thayyiban. Itu yang akan Allah ganti. Kalau kita punya keyakinan. Artinya Bapak Ibu, coba belajar kita tinggalkan yang syubhat. Jangan yang haram Pak, jangan hanya yang haram. Kita belajar meninggalkan yang syubhat. Allah ganti halalan thayyiban. Lebih baik lagi. Sangat baik sekali Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Nah cara yang pertama mendapatkan itu ada dengan cara yang batil. Cara yang batil itu bagaimana? Termasuk salah satunya man akala, orang yang memakan harta anak yatim. Itu termasuk yang haram itu Pak, cara batil. Misalnya Bapak Ibu ya, ini Ramadan nih, dalam Ramadan. Ada pengumpulan duit anak yatim. Jangan coba-coba dimakan sedikit saja. Sedikit itu berapa? 50 rupiah pun jangan. Yang makan 50 rupiah saja dari harta anak yatim, dia sedang membangunkan, dia sedang menyalakan api neraka dalam perutnya. Fi butunihim nara. Dalam perut dia itu, dia sedang menghidupkan api neraka. Itu cara batil, mengambil hak orang. Jadi jangan coba-coba mengambil. Itu cara anak yatim. Sekarang Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kita mencuri, mengambil hak orang, kita makan, kita jual? Ya sama saja Pak. Sama itu mencuri sama. Jadi dengan cara mencuri. Lah, kalau dengan cara mencuri terang-terangan bagaimana? Itu merampok namanya. Kalau terang-terangan namanya Jadi Bapak Ibu, ya ini sebenarnya contohnya memang banyaknya kesana-kesana Pak. Ya kayak pelaku korupsi. Itu jelas haram Pak. Jadi kadang-kadang di sini kita perlu memperhatikan Pak. Kita sholat. Saya juga kadang-kadang khawatir Pak, kenapa kok kita sholat tangan kita masih merampok gitu kan? Ya ini tergantung pada pribadi masing-masing. Tapi lebih tepatnya kalau kita boleh mengatakan begitulah dampak daripada sesuatu yang haram. Kalau kita sudah terjebak dalam keharaman, kita makan yang haram, itu sudah Pak, semuanya rusak Pak. Semua tatanan itu rusak. Kalau kita makan yang haram itu semua tatanan rusak. Sekali saja kita terjebak dalam makan, misal kita ambil contoh Pak, kontraktor yang main tender itu, yang pakai suap itu kan mereka menghasilkan yang haram semua. Haram itu Pak, haram. Suap itu halal atau haram? Haram. Sekarang yang dia makan hasil dia, mohon maaf, para kontraktor itu hasilnya kan dia suap itu. Dia suap haram kan? Pertanyaannya hasilnya halal atau haram? Haram. Tapi Ustaz, hasilnya dibuat untuk bangun masjid, jadi halal? Enggak bakal jadi halal Pak. Status haram, enggak akan berubah jadi halal. Status haram tetap haram, tidak akan berubah jadi halal. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, nah ini yang menjadi perhatian. Masuk kerja dengan suap, ya, gaji statusnya bagaimana? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini yang menjadi pusat perhatian kita sekarang. Makanya Imam Al-Ghazali menuliskan kitab ini khusus. Dalam pembahasan ini Pak, tidak hanya persoalan cara mendapatkan. Itu baru satu bab Pak. Masih ada bab yang kedua itu syubhat. Bab yang ketiga itu harta pemberian. Bab yang keempat itu bergabung dengan pemerintah. Coba bayangkan, pemberian pemerintah, bagaimana status hukumnya. Itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi satu kitab Pak, ini tebal ini Pak. Dan itu begitulah seriusnya Imam Al-Ghazali agar umat ini tak terjebak dalam yang haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pertemuan selanjutnya jika Allah mengizinkan nanti kita sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Biasanya begini-begini agak banyak yang tanya halal haram nih, atau takut bertanya. Lebih baik tidak kami tanya Ustaz. Kalau kami tanya kami tahu, jadi kami bingung, kami takutnya kami jadi pelaku. Tapi insya Allah yang hadir ini semuanya husnul khatimah insyaallah. Jadi Bapak Ibu, nasihatnya adalah untuk kita semua, bukan hanya Bapak Ibu, termasuk kami pribadi. Untuk kami pribadi termasuk, kan kita sekarang melihat ada banyak hal Pak, banyak aspek yang mengantarkan sesuatu itu kepada yang haram sebab itu. Jadi haram bisabab namanya, haram dengan sebab itu. Contoh ya, gaji guru itu kan halal Pak, gaji guru itu halal.
Gaji guru itu halal. Tapi kalau harusnya dia masuknya 2 jam, dia cuma masuk 1 jam, dia kan korupsi 1 jam. Ini jangan tersinggung. Tapi kalau kita mau serius seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i jangankan mengurangi status korupsi jam pelajaran ya. Cuma melangkahi kaki gurunya, itu ilmu hadisnya nggak keluar Pak. Itu Imam Syafi'i itu. Makanya keluar syairnya begitu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurallahi la yuhdalil as. Itu Imam Syafi'i Pak. Aku melapor kepada guruku namanya Imam Waqi'. Tahu Bapak Ibu kenapa dia melapor ke Imam Waqi'? Alasannya sangat sederhana. Su'a hifzi, hafalanku rusak kata dia. Jadi buruk hafalannya tidak keluar ketika dia ngajar. Itu ilmunya nggak keluar. 1 jam, 2 jam, sampai bingung murid-muridnya. Nah ini katanya mau ngajar, tapi kok nggak jadi ngajar. Dipikir Pak sama Imam Syafi'i. Dipikir dari mulai dia bisa berpikir, sampai hari itu. Oh iya, kata Imam Syafi'i. Begitulah saking bersihnya Imam Syafi'i. Tahu Bapak Ibu, salah satu yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i. Menjauhkan perbuatan yang syubhat. Bukan yang haram, syubhat. Yang tidak jelas itu lebih banyak daripada yang haram. Yang tidak jelas. Apa kata Imam Syafi'i? Diingatin Pak, bayangkan saking tajamnya ingatan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini badi'uz zaman pertama. Sebelum Imam Sayyid Nursi. Sayyid Nursi itu ada ulama badi'uz zaman terkenal di Turki. Dapat julukan badi'uz zaman, manusia yang aneh sepanjang zaman. Nah yang pertama itu adalah Imam Syafi'i. Yang pertama itu Imam Syafi'i. Itu terkenal dengan orang yang paling aneh sepanjang zaman. Itu Imam Syafi'i saking tajamnya, dia bisa mengingat dari masa dia mulai berakal sampai ketika dia mau ngajar itu dia ingatin tuh mana dosa-dosanya. Coba bayangkan. Bapak Ibu masih ingat nggak dosa-dosa yang dulu? Boro-boro ingat kan Pak ya. Yang kemarin aja kita udah lupa dosa ya kan. Kemarin tuh baru. Itu saking tajamnya. Ternyata kata para ulama, sebab ketajaman itu salah satu diantaranya adalah makanan yang halal haram. Yang kedua, ketajaman ingatan itu yang kedua. Ini poin bagi para penghafal Quran. Ketajaman akal dalam menghafal itu dilakukan penelitian oleh para peneliti. Peneliti itu salah satunya dengan rajin menghafal Al-Quran. Orang yang membaca Quran itu matanya sehat, ingatannya kuat. Itu boleh dicek Bapak Ibu, boleh dicek. Orang yang rajin membaca Al-Quran, bukan menghafal ya, membacanya saja itu tajam Pak, apalagi menghafal Al-Quran. Oh begitulah. Nah kembali kata Imam Syafi'i, ternyata dia ingat ketika diminta oleh gurunya yang lain untuk menggantikan dia, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, diminta oleh Imam Malik untuk mengajar, tak sengaja telangkahlah kaki gurunya Imam Waqi' tadi. Balik lagi Imam Syafi'i ke situ. Apa jawaban gurunya? Ini sama-sama bersih hatinya Pak ya, sama-sama bersih. Kata Imam Waqi', sudah aku maafkan. Belum minta maaf Imam Syafi'i, sudah dimaafkan. Begitulah ketajaman seorang guru dan murid. Guru yang baik menghasilkan murid yang baik. Sama seperti Maryam, dia diajarkan oleh seorang nabi. Dia menghasilkan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita menghindari sedikit demi sedikit. Usahakan yang kita makan itu yang baik Pak, yang baik-baik, yang sehat-sehat. Insya Allah ke depan kita mudah-mudahan ada pertemuan lagi. Nanti kita sampaikan apa yang harus kita lakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang syubhat dan yang haram. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bihalalika an haramika ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bihalalika an haramika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.